Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buanglah rasa cemas. Tak usah bersedih, karena Rabbmu berfirman di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 1. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Pesan ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yang menerima kebenaran, melihat cahaya, dan menempuh hidayah. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-Nya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya. Maka dari itu, menjadi jelas bahwa ada kebenaran yang akan melapangkan dada dan ada kebatilan yang akan membuat hati menjadi keras. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ini menandakan bahwa Islam merupakan suatu tujuan yang hanya dapat dicapai oleh orang yang memang dikehendaki Allah. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian Allah berfirman, dan kalimat seperti itu hanya akan diucapkan oleh orang yang sangat yakin dengan pengawasan, perlindungan, kasih sayang, dan pertolongan Allah. Quran surat Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Yakni bahwa pemenuhan dan perlindungan Allah sudah sangat cukup bagi kita. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 64, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti dirimu. Dan siapapun yang menempuh jalan tersebut akan memperoleh kemenangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, kekal, yang tidak mati. Yakni selain Allah akan mati, tidak akan hidup selamanya, akan sirna dan tak abadi, dan derajatnya pun rendah dan tidak mulia. Quran surat Al-Nahl ayat 127 sampai 128. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini melukiskan tentang bagaimana penyertaan khusus Allah terhadap para walinya, yakni dengan cara selalu menjaga, mengawasi, membantu, dan melindungi mereka sesuai dengan kadar ketakwaan dan jihad mereka. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah ketinggian tingkat ubudiyah dan kedudukannya di sisi Allah. Quran surat Ali Imran ayat 111, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 21, Allah telah menetapkan, Aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51, Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Bentuk ketetapan pada kalimat ini merupakan janji Allah yang tidak akan pernah diingkari dan tidak akan pernah ditunda. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 44 sampai 45 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Quran surat Ali Imran ayat 122, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Janganlah bersedih. Anggap saja diri kita tidak akan hidup kecuali sehari saja. Sehingga mengapa kita harus bersedih dan marah pada hari ini? Dalam sebuah athar disebutkan, ketika pagi tiba, janganlah menunggu sore, dan ketika sore tiba, janganlah menunggu datangnya pagi. Artinya, hiduplah dalam batasan hari ini saja. Jangan mengingat-ingat masa lalu, dan jangan pula was-was dengan masa yang akan datang. Seorang penyair berkata, yang lalu telah berlalu, dan harapan itu masih ghaib, dan engkau pasti punya waktu di mana engkau harus ada. Menyibukkan diri dengan mengingat masa lalu dan meratapi kembali kegetiran-kegetiran hidup yang pernah terjadi dan telah berlalu adalah sebuah ketololan dan kegilaan. Pepatah Cina menyebutkan, jangan dulu menyeberangi jembatan
sebelum kita sampai di jembatan itu. Artinya, jangan bersikap a priori terhadap kejadian-kejadian yang belum tentu terjadi sampai kita benar-benar mengalami dan merasakannya sendiri. Salah seorang ulama salaf mengatakan, "Wahai anak Adam, hidupmu itu 3 hari saja. Hari kemarin yang telah berlalu, hari esok yang belum datang, dan hari ini di mana kita harus bertakwa kepada Allah." Bagaimana orang yang masih menanggung beban berat kesedihan masa lalu dan kecemasan terhadap masa depan dapat hidup tenang hari ini? Bagaimana mungkin orang yang selalu mengingat-ingat sesuatu yang telah lewat dan telah berlalu akan tenang dalam hidupnya hari ini? Pasalnya, pastilah waktunya akan habis untuk meratapi semua kesedihan yang telah berlalu. Dan pada akhirnya, semua itu sama-sama tidak ada gunanya. Athar yang berbunyi, "Jika pagi tiba janganlah menunggu sore, dan jika sore tiba janganlah menunggu hingga waktu pagi," dapat pula diartikan bahwa kita harus membatasi angan-angan kita, menunggu ajal yang sewaktu-waktu menjemput kita, dan selalu berbuat yang terbaik. Jangan larut dalam kecemasan-kecemasan di luar hari ini. Kerahkan segala kemampuan kita untuk hari ini. Berbuatlah semaksimal mungkin dan pusatkan konsentrasi kita untuk melakukan sesuatu dengan cara meningkatkan kualitas moral, menjaga kesehatan, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Saudaraku, buanglah rasa cemas. Karena rasa cemas akan mengganggu pikiran dan hati kita, badan dan jiwa kita. Hadza wa syukran. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.